Bisa dibantu? Ya, adik-adik semuanya yang masih mic-nya on, yang masih mic-nya on, bisa dibantu untuk di-off-kan terlebih dahulu. Sudah? Ya. Eh, Kak Nur, sudah? Ya, Iya, Kak. iya, terima kasih Kak Nur atas bantuannya. Ya, ada di semuanya. Perkenalkan, saya Sodri. Ya, materi malam hari ini adalah selanjutnya, yaitu moderasi beragama. Nanti di soal SNPDB ini ada materi moderasi beragama. Oke, untuk yang tahun kemarin, di semuanya, itu hampir 100% dalam soal moderasi beragama itu, mohon maaf pada adik semuanya, harus benar semuanya. Hmm. Bisa didengar suara saya? Oke, sudah kelihatan? Ya, Ya, kelihatan. ya. Alhamdulillah, sudah Ya. kelihatan. Ya, oke. Apa sih moderasi beragama? Untuk dari semuanya mungkin ya ada yang sudah pernah, ada yang tahu mengenai apa itu moderasi beragama. Tentunya bagi yang adik-adik eh, sudah mengetahui, terima kasih. Dan mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu moderasi beragama. Untuk itu, di gelombang tiga ini, Bimbel ada materi moderasi beragama. Karena insya Allah itu paling tidak untuk yang kemarin, soal moderasi beragama itu harus 100% benar. Semoga sih tahun ini tidak 100% benar. Misal soalnya itu 15 berarti harus benar semua 15 dan seterusnya. Semoga peraturan itu tidak berlaku lagi. Nah, hanya mungkin 70% atau 50%. Ya, insya Allah moderasi beragama ini soalnya gampang-gampang. Tapi lebih ke studi kasus kira-kira seperti itu. Oke, ada di semuanya. Apa itu moderasi beragama? Nah, moderasi beragama itu berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Oke, jadi yang dimaksud dengan moderasi beragama itu jalan tengah-tengah ya. Itu jalan apa? Tengah-tengah. Cara beragamanya seseorang. Cara beragamanya seseorang. Atau lebih kepada cara pandang, cara berpikir, cara bagaimana beragama, cara bertindak. Itu orang tadi tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak berlebih-lebihan. Ekstrem kanan contohnya bagaimana? Ekstrem kanan contohnya yaitu dia sholat terus menerus, qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya, puasa terus menerus. Bagus. Walau terus malamnya qiyamulail terus menerus. Tanpa buka puasa, tanpa malamnya di situ contoh tanpa malamnya melakukan hubung apa selayaknya tidur dan tidak. Nah, ketika suatu hari Rasulullah itu ditemui oleh sahabat yang diadukan oleh sahabat seperti itu, maka sahabat di situ malah dijawab oleh Rasulullah, saya Nabi, saya puasa ya buka, saya malam qiyamulail dan saya tidur, kata Rasulullah seperti itu. Artinya Rasulullah pun melakukan sebagaimana orang pada umumnya manusia. Nah, yang lebih ekstrim lagi yaitu ketika memahami suatu teks itu secara letterlock, itu bisa berakibat apa? Ekstrim. Yang dimana itu ketika ekstrim, maaf bisa terjadi bahwa kita itu hormat bendera nggak boleh. Apaan itu hormat bendera? Terus seperti yang wajib kita hormati adalah
Mungkin oh, kita kalau meyakini menghormati bendera sama halnya dengan menghormati berhala, Garuda itu berhala, itu kan bahaya pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, pun sama ketika sudah melebihi, sudah ekstrim lebih, itu bahwa negara kita itu tauhid wajib diperangi. Karena negara kita itu bukan negara yang bersyariat Islam. Itu juga membahayakan. Itu merupakan ekstrim kanan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Nah, ataupun ekstrim kiri berarti kan sudah nggak apa-apa. Nah, Islam itu toleransi, udah kita solidaritas. Kalau solidaritas dia non Muslim minum minuman keras, kita menghormati minuman keras itu tidak. Itu namanya ekstrim kiri. Yang namanya nah bermoderat moderat di sini adalah eh, jalannya tengah-tengah. Jalannya apa? Tengah-tengah. Ya biasa pada pada umumnya orang yang melaksanakan ajaran agama, yaitu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Namanya itu moderat orangnya. Disebut apa? Moderat. Oke, lanjut. Bisa disebut contoh beragam yang berlebihan bagaimana? Nah, ini ada contohnya. Yang paling gamblang adalah ketika seseorang memeluk agama mengkafirkan saudaranya sesamanya pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi menganggap dirinya itu pemahaman agamanya itu lebih apa namanya lebih yang paling benar. Ini loh saya sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini loh saya sudah apa namanya sudah yang paling benar. Ini loh saya ajarannya sesuai Ahlus Sunnah, sesuai Al-Quran hadis, tidak bermadhab-madhaban, tidak mengikuti imam-imaman. Nah itu sudah menganggap ketika dirinya yang paling benar itu berbahaya. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Yang sangat bahaya itu melaksanakan bid'ah, syirik, musyrik, kafir. Nah, ketika sudah seperti itu mengkultuskan yang lain, maka secara tidak sadar bahwasannya dirinya itu sudah kafir karena mengkafirkan orang lain. Nah, tadi padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Tapi seseorang tadi sudah mengkultuskan, sudah menjustifikasi orang lain, sudah menghukumi orang lain itu keluar dari Islam. Padahal yang dimana masuk Islam itu gampang sekali, hanya cukup baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai, ada yang bersaksi, kemudian masuk Islam. Tapi di sini ketika pemahamannya ekstrim, yang lebih mengerikan lagi, di situ malah orang Islam yang sholatnya sholat, yang kemudian beramal hanya karena melakukan amaliyah yang dianggap tidak ada pada zamannya Nabi, dianggap bid'ah, itu dianggap kafir. Padahal di situ yang dimaksud dengan bid'ah ada dua, teman-teman semua. Ada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang tidak dilakukan dengan di zaman Nabi, tapi itu baik, boleh dilakukan. Itu namanya bid'ah hasanah. Contoh seperti melaksanakan doa kirim Fatihah kepada mayit, baca Quran, terus dihadiahkan kepada si mayit, dan seterusnya. Nah, kalau bid'ah dhalalah itu seperti narkoba, terus hal-hal yang negatif lainnya. Nah, itu namanya bid'ah yang tidak baik. Tidak dilakukan di zaman Nabi yang tidak baik. Itu yang haram dilakukan. Yang bid'ah hasanah itu tidak apa-apa teman-teman semua. Ternyata ada pentakwilan seperti itu. Nah, seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebih-lebihan dalam beragama. Sholat terus, puasa terus,
Dia nggak ingat bahwasanya dia itu manusia. Manusia adalah makhluk sosial, butuh dengan makhluk yang lainnya, butuh Oh dengan iya, iya, makhluk iya. yang Tahu tahu tahu. lainnya. Nah, untuk Tahu. daripada itu, maka Lah, cerita ketika lagi ya, Kak. ada manusia yang seperti itu, ketika ada manusia yang Yang seperti itu itu kan, hanya mementingkan diri yang sendiri, ketemu. kemudian Iya mau, terus menerus di yang ketemu situ kan? Yang ketemu kan? hanya mementingkan Loh, dirinya, maka di situ mau dianggap ketemu? berlebih-lebihan. Ya, dianggap berlebih-lebihan. Nah, seorang juga bisa disebut berlebih-lebihan dalam beragama ketika ia sengaja Gimana sih? merendahkan agama orang lain. Contoh merendahkan agama orang lain bagaimana? Ketika eh, kita beragama Islam, kemudian di situ bilang, Hujan ya? ah apaan sih Nasrani, apaan sih Hindu, apaan sih ya apaan Lah, sih Buddha dan seterusnya merendahkan agama hujan lain. ya? Itu juga disebut berlebih-lebihan. Belum Hujan. walaupun kita meyakini bahwa Hujan. inna dina indawal Islam, agama yang paling benar agama adalah agama Islam, maka di Nggak di situ sini? harus benar-benar Tuh. yakin Enggak. bahwasanya agama yang paling benar adalah agama Islam dan harus di situ benar-benar menghormati dengan yang lainnya. Walaupun di situ meyakini agama Anjay. Islam itu agama Untung coy, yang paling anjay. benar. Mohon maaf, Ada, bisa di off-kan mic-nya? ada. Enggak. Bisa di off-kan mic-nya, Kanur, Lah, yang masih aktif, sih. bisa dibantu. Sudah? Oke. Nah, hmm. Atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu, itu pun tidak boleh. Apaan sih salib? Hmm. Apaan sih patung-patung yang dilakukan oleh orang Hindu, Buddha kan menyembah patung-patung, menyembah berhala dan seterusnya. Itu pun tidak boleh menghina, tidak boleh menghina. Yang boleh itu menghormati, yang tidak boleh itu menghina. Itu yang menjadi harus digarisbawahi. Yang boleh itu menghormati, yang tidak boleh adalah menghina. Oke. Hmm. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Adik-adik semuanya. Terjebak ternyata dia. Tidak tidak sadar bahwa dia terjebak dalam moderasi beragama. Oke, selanjutnya. Nah, samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Beda tentu. Tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan dan keseimbangan. Agama itu ajaran syariatnya sudah wasatiyah, sudah ajarannya moderat, sudah ajarannya di situ rahmatalil alamin. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi, teman-teman. Orangnya yang harus dimoderatkan, orangnya yang harus berwawasan moderasi, orangnya yang harus moderat, orangnya yang harus berpikiran tengah-tengah. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas yang perlu digarisbawahi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Kenapa demikian? Karena ternyata banyak orang yang memahami agama, memahami teks, mohon maaf, tanpa guru, tanpa apa? Tanpa guru, tanpa di situ walaupun mungkin ada guru yang kompeten, sanatnya tidak sambung, atau dipelajari sendiri, memahami teks agama, memahami
memahami arti-arti dalam ayat, memahami sendiri, dipahami sendiri dengan renungan sendiri, itu potensi besar kesalahan. Ya, berpotensi besar pada kesalahan. Bahaya ketika memahami agama dengan teks-teks itu dipahami secara sendiri. Itu berpotensi besar untuk apa? Kesalahan. Oke, teman-teman semuanya. Apa contoh konkret untuk membedakan agama dan beragama? Nah, misalnya ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang memperdebatkan. Itulah ajaran agama. Tapi, bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu? Masing-masing umat beragama melakukan praktek yang berbeda-beda. Itulah yang disebut beragama. Yang itulah yang disebut cara melakukan, cara melaksanakan beragama sesuai dengan kaidah-kaidah, aturan-aturan daripada agama yang dianutnya. Nah, contoh yang mudah terlihat misalnya ada paham yang dan amalan yang ekstrim membatasi aktivitas sosial perempuan, seperti larangan keluar rumah bagi perempuan meski untuk menuntut ilmu. Namun, ada juga paham dan amalan agama yang memberi ruang kebebasan ekstrim bagi perempuan untuk beraktivitas sosial sehingga menyepelekan tanggung jawab mengurus keluarga. Ini pun kurang tepat. Nah, untuk itu, di antara keduanya itu ada juga paham, ada juga paham dan amalan agama yang cenderung moderat dengan memberikan hak-hak kesetaraan gender kepada perempuan. Tetapi tidak membatasinya dengan etika dan adat istiadat lokal yang berlaku. Tetap walaupun ada kesetaraan gender atau di situ emansipasi wanita, nah harus diperhatikan juga membatasi dengan etika dan adat istiadat lokal yang berlaku. Tidak semena-mena karena itu menjadi emansipasi, kemudian hal yang dilakukan laki-laki berarti sama dilakukan perempuan semuanya. Tidak. Akan tetapi harus dilihat juga etika dan adat istiadat yang berlaku. Oke, adik-adik semuanya. Nah, ada indikator moderasi beragama. Indikator moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu bukan hal yang absurd, yang tak bisa diukur. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat dilihat Soal ya. dari tinggi indikator utama berikut ini serta beberapa indikator yang lain selaras dan saling apa? Dan saling bertautan. Nah, indikatornya apa aja? Satu, komitmen kebangsaan. Indikatornya satu, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 dan regulasi di bawahnya. Jadi, jika seseorang kok belum mengikuti aturan, belum komitmen dengan kebangsaan, belum mengikuti Konstitusi 19 Undang-Undang 1945 dan regulasi di bawahnya, maka di situ dianggap belum moderat, teman-teman semuanya. Berikutnya pun sama, harus toleransi, menghormati perbedaan, dan memberi ruang orang lain untuk keyakinan. Nah, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, ya, menghargai kesetaraan dan bekerja sama. Oke, dan bekerja sama. Kemudian, anti kekerasan. Anti kekerasan menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Yang keempat, penerimaan terhadap tradisi harus di sini ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaan sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya. Oke, jadi semuanya. Di sini,
Ada yang ditanyakan? Hmm. Tidak. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ada, ini kan indikator, prinsip, prinsip moderasi beragama. Prinsipnya itu adalah wasatiyah. Wasatiyah ini istilah dari bahasa Arab yang berarti tengah-tengah. Sifat tengah-tengah inilah sifatnya moderasi beragama. Tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Jadi sudah disebutkan ya, ekstrim kanan itu bagaimana, ekstrim kiri itu bagaimana. Yang kedua, tasamuh, toleran. Ini ada istilah-istilah yang secara bahasa Arab ya. Moderasi beragama meyakini bahwa perbedaan agama sunatullah. Manusia harus saling menghargai dan menghormati tanpa membeda-bedakan agama, ras, dan suku. Yang berikutnya adalah musawah, kesetaraan dan kesejajaran. Kesetaraan dan kesejajaran. Manusia sama dalam hak dan kewajiban tanpa ada perbedaan kebangsaan, aliran, kelompok, keturunan, harta, dan lainnya. Nah, kemudian al-adalah, adil, berikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Terus yang kelima, terbuka dan dinamis. Sikap beragama yang menerima kritik dan masukan untuk kebaikan serta terus bergerak untuk kebaikan, tidak jumud dan statis. Prinsip sekali ini. Dawasatiyah, tasamuh, musawah adalah dinamis, terbuka. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, teman-teman semuanya, ada di mana di situ ayat-ayat yang mengenai, oh ya, 9 kata kunci moderasi beragama sebelum ayat-ayat ada 9 kata kunci moderasi beragama. Kata kuncinya ini ketika menjawab soal kemanusiaan, ya, jadi lebih diutamakan sosial, kemanusiaan, ya, hak kemanusiaan. Tidak boleh individualis. Nah, itulah kemanusiaan. Kemudian yang kedua, kemaslahatan umum. Orang moderat itu adalah orang yang mementingkan kemaslahatan umum, tidak hanya di situ kemaslahatan pribadi, tidak hanya sekedar kemaslahatan kelompoknya saja, tapi bijak lebih kepada luas umum, tidak hanya sendiri. Itulah orang yang moderat, ciri-cirinya seperti itu. Ketika ada soal, di situ kok melihat bagaimana konteks permasalahan, ternyata permasalahan tersebut lebih kepada individualis, kelompoknya sendiri, maka jangan dipilih. Yang dipilih adalah lebih kepada kemaslahatan umum, adik-adik semuanya. Nah, tidak mementingkan kelompoknya sendiri. Terus adil, adil ketika pembagian, ketika ada gotong royong, ketika ada keputusan, ketika ada permasalahan, menimbang dan berpikir itu adil. Berimbang, berimbang antara kebijakan kepada kelompok A, B, C itu berimbang. Taat kepada konstitusi tentu wajib, harus wajib mengikuti kepada konstitusi yang berlaku, harus mengikuti kepada di mana ketentuan-ketentuan yang berlaku, ketentuan-ketentuan daripada eh, yang ada pada di situ aturan-aturan negara, aturan-aturan pemerintah, aturan-aturan Pemkot, maupun aturan-aturan yang ada dalam yang kecil mungkin di desa, di lingkungan, di RT, dan seterusnya. Nah, walaupun dari hal-hal yang terkecil. Oke,
berikutnya adalah komitmen kebangsaan. Nah, ketika orang yang bermoderat itu adalah harus berkomitmen kepada kebangsaannya. Tidak boleh ada keniatan untuk di situ kemudian membangun kelompok, kemudian mendirikan suatu organisasi, kemudian ingin mendemo, meruntuhkan daripada bangsa, daripada di situ hal-hal yang pemerintahan yang sah di demo itu tidak bisa. Harus setia kepada bangsa dan negara yang sudah ada aturannya. Nah, itulah komitmen kebangsaan. Kemudian toleransi. Nah, harus toleran. Agama di Indonesia ini ada agama Islam, ada agama Kristen, Katolik, Konghucu, ya, ada Hindu, Buddha, dan itu sudah disahkan oleh Indonesia, oleh aturan pemerintah dan itu harus dihormati toleransi. Nah, tidak boleh di situ kamu melihat "Ih, orang Nasrani kemudian lagi merayakan Natal, kemudian kamu tidak menghormati malah mengganggu, itu tidak boleh. Pun sama ketika kalian berstudy tour mungkin ke Bali, di situ mungkin pas ternyata ada tradisi Nyepi, kamu tidak menghargai keluar keluar jalan-jalan di Bali itu pun tidak boleh karena ketika tradisi Nyepi di umat eh, Hindu di Bali maka harus benar-benar sepi semuanya di rumah. Walaupun dia agamanya bukan Hindu tetap harus menghormati dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah harus di mana toleransi. Nah, di toleransi itu ya. Kemudian anti kekerasan. Nah, melihat kemungkaran, melihat ketidakpasan, melihat kebatilan, itu tidak boleh ada kekerasan. Harus dengan ke, harus dengan apa namanya? Segi kemanusiaannya ada. Harus dengan cara-cara kemanusiaan. Ya dihormati secara selayaknya manusia. Ketika kok di situ menggunakan kekerasan, maka manusia melakukan kesalahan. Itu seperti kamu yang menghakimi sendiri, itu seperti berarti menganggap dirinya itu tuh Tuhan. Dasarnya orang yang boleh menghakimi, orang yang boleh menghakimi sebenarnya itu akan adalah Tuhan. Tapi Anda menghakimi sendiri. Nah, itu dengan kekerasan, dengan menjustifikasi bahwa kelompok dia itu salah, kelompok dia itu ternyata tidak tepat, kelompok kita yang paling benar, kita harus memerangi kelompok dia itu sesat, kelompok dia membahayakan. Nah, itu tidak boleh karena sudah ada di negara kita yang berhak menangani, berhak membasmi daripada kekerasan-kekerasan. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, melihat ketidakpasan, menyalahi syariat, menyalahi daripada aturan, tidak boleh menggunakan kekerasan. Berikutnya adalah penghormatan kepada tradisi. Tadi sudah disebutkan tradisinya Bali, ketika kalian datang ke Bali, dihormati. Di mana bumi diinjak, di situ langit dijinjing. Nah, di mana bumi diinjak, langit dijinjing. Di mana kamu berada, kamu harus menghormati tradisi. Itulah ciri khas 9 kata kunci moderasi beragama, kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penghormatan kepada tradisi. Oke, ada di semuanya. Berikutnya adalah ada beberapa ayat mengenai moderasi beragama. Pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 143. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa liya'lama yattabi'u illa mimma yanqalibu 'ala aqibai. Apa tujuan utama?
Allah menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan. Oh, mohon maaf. Ini latihan soal ya. Eh, kepencet tadi. Ada di materi disclaimer ya. Materi di bawah itu mengenai ayat-ayat. Nah, kalau ada soal seperti ini jawabannya adalah B. Agar umat Islam dapat menjadi saksi ya bagi umat manusia yang lainnya. Nah, ini dia. Jawabannya B. Kenapa demikian? Yang ditanya adalah apa tujuan Allah menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alna takunu syuhada 'alan nas. Syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Agar umat Islam menjadi saksi bagi umat manusia lainnya. Oke, ini bonus latihan soal, pembahasan soal yang pertama. Nah, oke, ini kita bahas mengenai ayat tentang moderasi beragama. Oke, ada mengenai keimanan. Iman ini diseru oleh Allah dalam surat Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la'amana ma fil ardi kullum jami'ah. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhan menghendaki tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Nabi Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Nah, di situ keimanan adalah desain dari Allah, makanya dalilnya seperti itu. Tidak bisa dipaksa, makanya di situ ada anti kerasan. Dalilnya ini tidak boleh dipaksa untuk beriman. Apa tidak boleh, tidak bisa. Terus kemudian ada Al-Kafirun ayat 6, meyakini keimanan masing-masing lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu adik-adik semuanya. Jadi tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipaksakan. Oke. Oke. Hah? Selanjutnya adalah walana a'maluna walakum a'malukum. Al-Baqarah ayat 139. Meyakini ibadah masing-masing. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Tidak boleh mengusik, tidak boleh ikut campur tentang amal ibadahnya orang lain. Karena orang lain di situ punya amalnya masing-masing. Walana a'maluna walakum a'malukum. Ketika Anda menjumpai soal seperti itu, ya. Kemudian ada Al-An'am ayat 108, larangan menghina kepercayaan orang lain. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fasayubullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayya kulli ummatin 'amalahum. Thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Janganlah kamu maki kesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa sadar pengetahuan. Toleransi, ya, jangan memaki mereka. Af, misal, masa Tuhanmu itu disalib, kasihan sekali. Nah, masa nggak pakai baju ini? Jangan, jangan, jangan. Kalau demikian nanti mereka juga akan memaki Tuhan kita dengan apa? Melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Kan ngeri. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah fasubullah a'udzu bighairi. Kadzalika zaina likulli ummatin amalu. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Berarti sebenarnya sudah didesain oleh Allah bahwasannya di situ semuanya sudah dianggap baik menurutnya masing-masing. Jadi ada persepsinya masing-masing. Tidak mungkin isi kepala orang lain itu sama dengan kepala isi kita, ya. Isi kepala orang lain itu dipaksa dengan isi kepala kita. Tidak mungkin dan harus sama dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Bisa.
Karena Allah sudah mendesainnya masing-masing. Nah, untuk daripada itu, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Sudah meyakini mereka itu punya Tuhan sendiri. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Gitu ya. Nah, tidak boleh memaksa. Oke, yang berikutnya ada Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Ailatina fi ikram. Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Faman yakfur bit-tawhid wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wa huwas sami'un alim. Tidak ada paksaan. Ya, jangan memaksa. Jangan memaksa. Ada temannya nggak mau sholat, jangan dipaksa. Diajak, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah Islam, pegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. La ikraha fiddin. Jangan memaksa. Oke. Berikutnya ada Al Imran ayat 85. Yakin bahwa Islam adalah pilihan terbaik. Wa may yabtaghil ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya itu tidak akan diterima darinya dan di akhir dia termasuk orang yang rugi. Nah, oke, tidak boleh. Nah, harus benar-benar agamanya Islam. Sudah yakin aja gitu ya. Berikutnya surat Al-Baqarah 208 berislam secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Orang yang beriman masuklah ke dalam Islam, kedamaian secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya yang musuh yang nyata bagimu. Oke, itulah mengenai ayat-ayat sekelumit tentang moderasi beragama. Apakah ada pertanyaan kawan-kawan semuanya? Enggak. Tidak. Tidak? Oke. Apa? Kalau tidak ada, mari kita latihan soal. Oke. Apakah sudah kelihatan teman-teman semuanya? Ya. Oke. Boleh dibaca satu saja. Saya Pak, di sebuah kota yang memiliki keragaman suku dan agama, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kegiatan perayaan hari besar agama yang harus dilakukan dengan menghormati ketenangan dan keimanan bersama. Hal ini bertujuan agar setiap kelompok masyarakat dapat merayakan hari besar mereka tanpa Yang C, Ustaz. tanpa mengganggu ketertiban umum. Ya, jawabannya apa? Yang C. Yang kebangsaan. Bahasa. Ya, jawabannya apa? C. Iya. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah C, kemaslahatan umum dan penghormatan kepada tradisi. Oke, kenapa tidak toleransi dan kemanusiaan? Di situ ada kelompok masyarakat ya merayakan hari besar tanpa mengganggu ketertiban umum. Ketertiban umum. Ya, oke. Selanjutnya, hmm, dalam rangka terus dibaca boleh? Dalam rangka menciptakan kerukunan antar umat beragama, seorang tokoh masyarakat mengusulkan diadakan forum dialog antar agama secara berkala. Forum ini bertujuan untuk mengatasi potensi konflik dan mengurangi kesalahpahaman. Dengan diadakannya dialog ini, masyarakat diharapkan lebih menghargai perbedaan yang ada. Usulan tokoh tersebut didasari oleh prinsip moderasi beragama, yaitu Ya, jawabannya apa? A. Berimbang dan toleransi. Oke, betul sekali itu siapa yang benar? Siapanya? C, berimbang dan toleransi.
Oke, selanjutnya. Yuk, dibaca. Saya, Pak. Oh, oke, silakan. Dalam sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat beberapa keluarga dari agama lain yang menetap di sana. Untuk menjaga kerukunan, kepala desa menetapkan aturan agar tidak ada kegiatan keagamaan yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Kepala desa juga menganjurkan warga desa untuk menghormati hari besar agama lain. Kebijakan ini menunjukkan penerapan prinsip moderasi beragama, yaitu Penghormatan kepada tradisi dan anti kekerasan. Ya, jawabannya apa? Ya, betul sekali. Toleransi dan penghormatan kepada tradisi. Oke, selanjutnya, adik semuanya. Ayo, siapa yang mau jawab? Dalam situasi pandemi, pemerintah daerah memutuskan untuk menunda sementara perayaan keagamaan masa guna mengurangi risiko penularan. Meski sebagian masyarakat tidak setuju, keputusan ini tetap berlakukan demi keselamatan bersama. Prinsip moderasi beragama yang diterapkan dalam kebijakan ini adalah Yang A, A. kemaslahatan umum dan Kemaslahatan kemanusiaan. dan kemanusiaan. Oke, betul sekali. Ya, teman-teman. Nah, oke, berikutnya kita ke agak yang lebih. Nah, sulit. Silakan. Ya, boleh jawab? Sebuah desa, boleh dibaca, silakan. Mau baca? Hmm? Sebuah desa di Indonesia yang terdiri dari baik pembangunan tempat ibadah keagamaan. Kelompok mayoritas menolak pembangunan tersebut dengan alasan akan mengganggu ketentraman dan keamanan desa. Membentuk tim C. Beribadah mereka. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Membentuk tim mediasi yang melibatkan tokoh agama dari berbagai latar belakang untuk mencari solusi bersama. Ya, boleh dibintangi. Oke, selanjutnya, kenapa jawabannya C? Karena kalau A tidak sesuai dengan prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama. Kalau B itu bertentangan. Nah, kalau D bukan solusi yang konstruktif dan justru dapat memperkeruh suasana. Kalau C ini merupakan pilihan yang paling tepat karena melibatkan semua pihak, mengedepankan dialog dan menjadi yang paling menguntungkan. Itulah kenapa jawabannya C. Oke, dari semuanya. Selanjut, Para politikus memanfaatkan isu boleh agama dalam boleh dibantu teman-teman yang masih on mic-nya, salah satu aja. Seorang politikus memanfaatkan isu agama dalam kampanye pemilihan umum dengan menjanjikan kebijakan yang menguntungkan kelompok agama tertentu. Tindakan politikus tersebut dapat dikategorikan sebagai C. Contoh populisme politik yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi. Iya, betul. Jelas sekali ya. Upaya untuk menyatukan umat beragama tidak. Langkah yang tepat untuk mendapatkan dukungan suara mayoritas tidak. Yang paling tepat adalah C. Ini merupakan contoh politik yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi. Ya, selanjutnya. Saya Pak. Ya, ini aja yang ayat. Oke, yang ayat. Nah, ini silakan. Boleh dibaca? maaf Ustadz kurang kelihatan. Oh, kurang kelihatan. Oke, saya perbesar ya. Iya.
Udah kelihatan belum? Ya, sudah, Sudah Ustaz. kelihatan. Oke, silakan. Boleh dibaca. Lah kok diam? Ayo. Farih Supu. Farih Supu mau baca. Kok diam? Ayo. Boleh nggak? Ya ayuhal kitab. Boleh nggak? Hmm. Ya, terus. Ahlul kitab diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Apa alasan utama yang disampaikan ayat ini untuk tidak berlebih-lebihan dalam keimanan mereka? Arabnya dibaca. Oh, ayatnya dibaca juga ya? Iya, men. Biar teman-teman dengar. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Allah Maryam wa ruh Koha ilam Maryam. Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salatah intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid. Ya, jawabannya apa yang paling benar apa? Diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Apa alasan utama yang disampaikan ayat ini untuk tidak berlebih-lebihan dalam keimanan mereka? Iya, C Ya. bukan Ustaz. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah C, karena Isa hanyalah utusan Allah dan bukan bagian dari itu Tuhan. Bisa dilihat di sini. Ya gitu lalu kita lewat hak. Nah, Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Ini jawabannya. Gitu ya. Innamal Masihu Isa bin Maryam wa kalimatuh. Isa hanyalah utusan Allah dan bukan bagian dari itu. Ya, terima kasih. Lanjut. Oke, next. Mana ini? Oke. Boleh dibaca, Mas David. Ayo, Mas David. Fik, boleh dibaca. Kok menghilang. Silakan yang membaca. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam. Jawabannya dia bukan. Iya betul, berinfak sebaiknya dilakukan sesuai kemampuan tanpa berlebihan atau kir. Oh, jadi waladzi idzan lam yusrifu walam pokoknya lam yusrifu walam yafturu. Oke. Selanjutnya. Oh, ini udah. Oke. Selanjutnya ada soal lagi nih, teman-teman. Oke. Saya buka ya. Oke, sambil membuka filenya soal, silakan yang mau ada yang ditanyakan mengenai moderasi beragama. Oke, ada? Iya. Ada yang mau ditanyakan, Dek?
Tidak ada. Ya, Kak. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya buka lagi nih latihan soal. Nah, mana ini? Soalnya. Oke. Nah, iya. Boleh di off nya masih nyala. Oke. Sudah kelihatan adik-adik semuanya? Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah. Sudah, sudah dibaca? Itu Faris Supu kan temennya banyak. Boleh tuh dibaca tuh gantian. Di media Ya, sosial. di ya terus media sosial. Anda menemukan banyak ujaran kebencian terhadap kelompok agama tertentu Halo, sebagai cek. Ada? Suara saya ada enggak? Ada, Pak. Ada, Ustaz. Putus ya? Oh, oke. Saya baca aja ya. Di media sosial, Anda menemukan banyak ujaran kebencian terhadap kelompok agama tertentu. Sebagai seseorang yang berpegang pada prinsip moderasi, tindakan apa yang jawabannya apa? C. Jawabannya apa? C, C apa Ustaz. B? C, Ustaz. Ya, C, betul sekali. Jawabannya melaporkan ujaran kebencian tersebut dan mengajak orang lain untuk menyebar pesan perdamaian. Kenapa demikian? Karena moderasi beragama mengajarkan penyebaran pesan perdamaian dan melapor ujaran konflik. Berikutnya teman-teman, tentu yang masih baca. Ahmad Rajedria. Ahmad Rajedria. Lah kok diem? Ya, saya bacakan. Seorang siswa di madrasah menyaksikan teman-temannya berdebat sengit tentang dan praktek ibadah dalam agama Islam. Salah satu teman memaksakan bahwa caranya adalah yang paling benar. Bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan konflik ini? Paling benar adalah apa? Betul sekali. A. Mengajak kedua belah pihak untuk mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan yang ada tanpa merasa superior. Karena moderasi beragama mengedepankan dialog terbuka dengan menghormati perbedaan tanpa merasa lebih superior. Betul sekali. Soal berikutnya adik-adik. Oke, dalam sebuah komunitas yang terdiri dari berbagai keyakinan, muncul seorang pemimpin yang sering menyampaikan pandangan yang cenderung intoleran terhadap agama lain. Berdasarkan konsep moderasi beragama, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh komunitas tersebut untuk menjaga keharmonisan? C. Ya, mengajak pemimpin tersebut untuk berdialog. Betul sekali, berikan pemahaman tentang toleransi. Karena moderasi beragama itu mengedepankan toleransi. Oke, selanjutnya nomor 4. Kita cepat saja. Seorang tokoh agama menyampaikan bahwa hanya ada satu cara beribadah yang benar, sementara cara lain itu dianggap salah atau tidak sah. Jika Anda diminta menganalisis pernyataan ini berdasarkan prinsip moderasi beragama, apa jawabannya adalah B. Moderasi beragama itu
dituntut mengajarkan untuk menghormati perbedaan cara beribadah dan menghindari klaim eksklusivitas kebenaran. Ya, eksklusif, ada inklusif yang boleh inklusif. Kalau eksklusif itu tidak tepat atau tidak sesuai dengan ajaran moderasi beragama. Berikutnya nomor 5, di sebuah sekolah, siswa di latar belakang dengan agama yang berbeda diminta bekerja sama dalam proyek sosial. Salah satu siswa menolak karena merasa hanya agama yang benar. Agamanya itu yang paling benar, dia merasa paling benar. Nah, berdasarkan prinsip moderasi beragama, apa yang harus dilakukan oleh guru untuk masalah ini? Ya, jawabannya apa? Betul sekali. Guru perlu mendorong dialog dan beri pemahaman tentang pentingnya kerjasama keberagaman prinsip moderasi beragama. Oke, lanjut. Nomor 6. Anda menemukan bahwa salah satu siswa di sekolah sering menyebarkan konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok lain. Bagaimana Anda seharusnya menganalisis dan meyakini tindakan tersebut? Jawabannya apa? B. Betul sekali, menegur siswa. Berikan pemahaman. Oke. Sikap moderasi beragama mengucapkan teguran membangun, bukan teguran apa? Bukan teguran yang malah menjatuhkan, tapi teguran yang membangun dan pemahaman tentang pentingnya menghargai perbedaan. Betul sekali. Oke, selanjutnya nomor 7. Dalam sebuah ceramah keagamaan, seorang penceramah menyatakan bahwa kelompok agama itu harus dihindari dan dianggap musuh. Evaluasi Anda terhadap pernyataan ini bagaimana? Jawabannya apa? Iya, betul sekali. Ceramah tersebut tidak jalan dengan moderasi beragama karena mempromosikan intoleransi. Harusnya itu toleransi, bukan intoleransi. Ya, selanjutnya nomor 8. Oke. Sekolah Anda merencanakan kegiatan lintas agama yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang agama untuk saling belajar dan berdialog. Namun ada sebagian siswa yang menolak dengan alasan bahwa interaksi lintas agama bisa melemahkan keyakinan. Bisa seperti itu. Bagaimana Anda mengevaluasi penolakan ini? Jawabannya adalah iya, betul sekali. C. Penolakan tersebut kurang tepat karena moderasi beragama justru mendorong dialog untuk saling memahami tanpa melemahkan keyakinan. Itulah moderasi beragama, mendorong dialog dan kerjasama antar beragama tanpa merusak keyakinannya masing-masing. Saya kira cukup. Masih ada waktu 1 menit. Silakan yang mau bertanya atau kita satu lagi. Satu soal lagi. Oke, orang tokoh masyarakat agar masyarakat di daerah tertentu memprioritaskan bantuan sosial hanya untuk kelompok yang seagama. Bagaimana Anda mengevaluasi? Jawabannya adalah iya, betul sekali. Jawabannya B. Saran ini tidak tepat karena bertentangan dengan prinsip moderasi beragama yang mengedepankan keadilan bagi semua. Ingat, moderasi beragama itu mendorong sikap adil dan inklusif dalam bantuan sosial tanpa memandang latar belakang agama. Terima kasih atas waktunya adik-adik semuanya yang sudah Sama-sama, Pak. semoga ilmu